Bapak Ibu, sekarang yang membatalkan puasa. Ada yang bilang katanya nguap-nguap batal. Nguap-nguap batal puasa. Apa betul tuh, Bu? Nah, Ibu langsung nguap. Bu bilang nguap-nguap. Bapak Ibu, yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang pertama, lubang mulut. Itu pun kalau ditelan. Sesuatu yang masuk ke mulut kalau ditelan batal. Baik. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu. Ngemut bonbon puasa batal atau enggak? Enggak. Yang penting jangan ditelan. Buang. Terasa. Loh, kita masak nyicipin boleh kok. Yang penting cicipannya nggak boleh ditelan. Anak-anak pada dengar. Wih, boleh makan bonbon, wih. Ini jangan ditelan. Cuman masalahnya ngapain puasa-puasa ngemut bonbon? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salam ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Insyaallah yang berselawat nanti bolak-balik ke tanah suci. Macam Pak Arif udah 3 kali. Ini mau ke 4. Kabarnya dia mau nyalon kades di Madinah. Dan insyaallah yang berselawat Nabi, insyaallah masuk surga bersama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan juga seluruh pengurus-pengurus. Insyaallah Bapak BKM kita semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
dan Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir. Insyaallah yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang susah diangkat Allah kesusahannya, doa yang belum terkabul dikabulkan oleh Allah, dan insyaallah bahagia hidup dunia dan bahagia hidup di akhirat. Ya Rabbal Alamin. Bu, Bapak, gimana kabar, sehat? Sudah berapa hari kita puasa hari ini? 5. Terasa atau tidak? Tidak terasa, karena enggak puasa. Ada ibu-ibu tuh, enggak terasa udah mau seminggu puasanya. Masa enggak terasa, Bu, panas kayak gini? Enggak terasa, Ustaz. Ibu puasa, mengaku ijik meteng maneso poso tatan. Pantas dia enggak terasa, orang dia enggak puasa. Bapak Ibu, malam ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan puasa. Puasa kita hari ini jadikan sebagai penolong nanti kita di akhirat. Karena memang puasa mampu memberikan syafaat. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa, Al-Quran, hari kiamat ngasih syafaat, ngasih pertolongan. Jadi kita jadikan puasa kita tahun ini penolong kita di akhirat nanti. Bu, kalau di dunia kita susah, setel muka susah, orang nolong kita. Setel aja lah muka kasihan di masjid. Orang pada beli bukaan, ibu nongkrong duduk di masjid, setel muka kasihan. Banyak nanti yang nolong ibu. Ini aja rasanya aku mau nyalamin ibu satu-satu, karena aku tengok muka kasihan semua ini. Udah pingin kali aku nyalamin. Nah, Bu. Bu, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini mampu menolong kita, mampu memberikan syafaat pada kita. Ketika di akhirat nanti orang berebut cari syafaat, banyak mendatangi para nabi. Nabi Adam didatangi, banyak yang mendatanginya. Tapi akhirnya semua ditunjukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang puasanya berhasil, yang puasanya diterima, di akhirat tenang karena puasanya memohon kepada Allah. Ya Allah, jangan sesatkan dia ya Allah. Aku saksinya, dia enggak makan, dia enggak minum. Aku saksinya ya Allah. Izinkan aku ngasih pertolongan padanya. Ditolong. Makanya siapa yang rajin puasa, insya Allah dapat syafaat hari kiamat. Bu, cuman kadang banyak orang berpuasa, kadang berkurang pahalanya. Banyak orang berpuasa, bahkan kadang batal lagi puasanya. Makanya kita harus membedakan mana yang bisa mengurangi pahala puasa, mana yang bisa membatalkan puasa. Sekarang mengurangi pahala puasa. 1. Nyeritakan aib suami waktu puasa. Ini ibu-ibu nih suka nih. Belanja, kawannya rambut basah, dia yang sibuk. Kok teles rambutmu? Ya pewe layu jenenge bojoku bali merantau. Nangis bali. Jagong nang kursi. Awak duwe bojo, enggak pernah teles rambutku. Rambutku tiap hari garing, enggak pernah teles. Ya Allah, kayak mana ya Allah biar rambutku teles ya Allah. Akhirnya datang ke tempat Wak Paiman Hamparan Perak. Sampai sana minta sama Wak Paiman, kayak mana ya Wak? Supaya suamiku itu bisa sayang sama aku. Aku tuh nengok tetanggaku itu salut aku Wak, iri aku Wak. Kenapa rupanya? Tiap hari rambutnya basah. Ini Wak rambutku Wak, payah ku sisirin jundet-jundet ini Wak. Karena nggak pernah basah. Udah kayak gini aja. Kau pulang, kau ambil rambut suamimu.
Rambut wak, rambut. Rambut wak, rambut. Rambut mana wak? Kepalanya. Pulang akhirnya ngambil rambut kepala. Si istri ini nggak sadar, tinggal masih sama mertua. Mertua baru sisiran. Rambutnya lengket disisir. Akhirnya Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil rambutnya, dibawa lagi ke hamparan perak tempat Wak Paiman, dijampi-jampi. Dah pulang kau, pasti yang punya rambut ngintil kau nanti. Sekali pulang, mertua nunggu di pintu. Wanita tadi ke dapur, mertua nunggu di dapur. Perempuan ini masuk ke kamar, mertua di pintu kamar. Akhirnya perempuan ini pun batin, opo salah rambut dia. Bu, nyeritakan aib suami sama dukun, ini ngurangi pahala puasa. Bahkan bisa terhapus pahala puasa. Kenapa? Karena melakukan dosa musyrik. Di malam nisfu Sa'ban, Allah ampuni dosa semua makhluknya. Li musyrik, kecuali mereka yang musyrik kepada Allah. Datang ke dukun itu musyrik. Kalau ibu ingin disayang suami, nggak perlu ibu tempat Wak Paiman, ke tempatku aja. Hah? Pokoknya besoknya basah rambutnya. Karena ku siapkan air kangen di sana. Kangen water. Maka Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang berpuasa hari ini, tapi masih ada yang melakukan dosa musyrik, masih mau menceritakan aib orang lain, berkurang pahala puasa. Fitnah. Fitnah itu kalau yang diceritakan itu enggak benar. Membeberkan aib-aib orang. Kesana kemari dibeberkan. Dia enggak sadar dia sedang berpuasa. Ikut dodolan bukaan nang kono rame kali. Padahal nang kene podo-podo es lho, kono es kok kono rame yo ti. Pewe layu, wong deken duit tuyul yu. Iku ngerti yu, ese dipijek-pijek tuyul iku yu, mugakno enak. Fitnah. Terakhir jualan orang dipitnah-pitnah. Sekarang kan gitu. Asal orang jual bakso laris, dibilang yang jual bakso punya ya tuyul iku mau. Katanya diludahin mangkoknya. Makanya aku pun heran. Kalau kayak gitu kita masak, nggak perlulah beli bumbu bagus, beli tuyul untuk ngeludahin masakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awas, pahala puasa kita akan berkurang kalau kita memfitnah orang lain. Selanjutnya, ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan keburukan orang lain yang diceritakan benar. Dosa ghibah, al-ghibatu asyaddu min zina. Dosa ghibah sama juga dengan berzina. Bu, ibu suka menghibahi Pak Arif kan? Kesana kemari, omongnya DN arek caleg meneh. Kok wani yo? Engko paling ngono iku. Nggak boleh bu. Aku ketok toko rai-rai ini. Nggak eneng ya. Bu, takdir orang kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita hari ini siapa yang nggak bangga coba? Punya saya, punya sahabat macam Pak Arif. Saya udah ada niat mau beli sal kayak gini. Ini sal Habib ini yang sering make. Begitu turun mobil udah dikasih. Loh, sahabat paten ini Pak. Ini kabar nanti Raya mau dikasih jubahnya lagi. Jadi orang-orang kayak gini, saya bukan perkara dia ngasih saya, enggak. Dia menghargai orang-orang yang paham agama. Jadi ibu saudaraku, lihat dia. Saya ajak yang lalu, ayo Pak, umroh pakai travelku aja. Dia kan udah di travel yang lain yang lalu itu. Akhirnya kepada saya, berkah. Berangkat sama saya, besoknya berangkat lagi, udah 3 kali ya Pak. Bahkan udah nyalon dia di Madinah mau jadi kepala desa. Jadi ibu bapak jamaah, gak usah nyeritain orang, ngurangi pahala puasa. Kalau yang diceritakan benar, itu ghibah, dosa ghibah sama juga dengan berzina.
Kadang kita sedih ngurus masjid salah, nggak diurus salah. Semenjak DN nyekel masjid, DN lenjogo kebersihan masjid, apa kabeh kotor kono kene. Padahal dia nggak mampu nyeritain orang ke sana kemari. Itu ghibah, hilang pahala puasa. Kalau saya memang nggak pernah nyeritain istri. Cuman memang ibu tahu sendiri, istriku itu ya insya Allah masuk surga. Karena kata Nabi, yang masuk surga yang berat timbangannya. Istri saya itu kalau ditimbang berat, Bu. Masuk surga. Jadi istri Pak Arif pun modelnya berat nih ditimbang ini. Berarti istri kita masuk surga. Kalau itu ngomong apa adanya memang. Artinya apa? Kita nggak membongkar aib-aib dia, memang benar. Tapi kalau keburukan orang dibongkar, waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menyembunyikan aib orang lain, maka Allah akan menyembunyikan aib dirinya. Kita ini semua punya aib, Pak. Nggak ada yang nggak punya aib. Pak Arif punya kekurangan, tapi di sebalik kekurangan masih banyak kelebihan Pak Arif. Maaf Bapak Ibu, kalau kita hari ini ada orang yang peduli dengan anak kita, ada orang yang peduli dengan keluarga kita, ada orang yang peduli dengan saudara kita, cucu kita. Buktinya mana? Nih sekolah, tiap hari tambah rame, tiap tahun tambah rame. Kalau sempatlah orang yang punya sekolah itu ingin mengurus umat, kita yang sekolah di situ nggak ngurus dia, nggak ikut bantu dia, dosa itu orangnya. Kenapa? Karena nggak tahu berterima kasih. Kalau aku Pak Arif, dia nggak mau bantu bapak, besok pecat aja Pak tukang sapunya. Tukang sapunya atau yang nggak dukung? Nggak, Pak Arif nggak kayak gitu. Pak Arif ini Bu, bukan dia pun yang minta dicalonkan, tapi memang dia yang dicalonkan. Partainya itu partai PKS. PKS itu nggak bisa minta-minta. Mereka itu pakai musyawarah. Mereka itu yang nunjuk, nggak bisa kita walaupun banyak duit, banyak yang banyak duit itu ngelamar, nggak bisa. Jadi Pak Alif sebenarnya udah nggak mau, tapi karena dianggap ustadz-ustadz juga disunggal dan partai PKS juga menyenanginya, akhirnya Pak Arif harus maju. Saya siap Pak Arif membantu Bapak, karena salnya satu ya semampu saya. Tapi kalau sama jubahnya sekuat-kuat saya. Bapak Ibu, sekarang yang membatalkan puasa. Ada yang bilang katanya nguap-nguap batal. Nguap-nguap batal puasa. Apa betul tuh Bu? Nah, Ibu langsung nguap. Bu bilang nguap-nguap. Bapak Ibu, yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang pertama, lubang mulut. Itu pun kalau ditelan. Sesuatu yang masuk ke mulut kalau ditelan batal. Baik. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu. Ngemut bonbon puasa batal atau enggak? Enggak. Yang penting jangan ditelan. Buang. Terasa. Loh, kita masak nyicipin boleh kok. Yang penting cicipannya nggak boleh ditelan. Anak-anak pada dengar, wih boleh makan bonbon, wih. Ini jangan ditelan. Cuman masalahnya ngapain puasa-puasa ngemut bonbon. Nah baik, kumur-kumur itu waktu berwudu. Boleh itu. Sunnah itu berwudu ketika kumur-kumur. Cuman kadang heran. Di saat nggak puasa, kumur-kumurnya buang. Buang. Tapi kalau puasa lain. Separuh hilang. Ngambil lagi. Tinggal sedikit habis. Ini masuk. Jadi Bapak Ibu, setiap yang tertelan batal. Jadi kalau kumur-kumur dia nggak batal. Ketika kita buang, kita merasa sudah habis, ya nggak masalah walaupun dingin mulutnya. Karena kan nggak nelan.
Cuman terasa dingin. Baik. Pulang nenek-nenek ditanya cucunya. Nek, jadi setiap menelan batal, Nek? Batal. Nelan ludah? Iya ya. Batal. Gila nenek. Berarti kita mangap aja lah, Nek. Nggak boleh nelan? Baik, nelan ludah boleh nggak, Bu? Hah? Nelan ludah? Boleh? Boleh. Tapi ludahnya ada syaratnya. Apa itu? Ludah sendiri. Ludah sendiri. Ludah orang nggak boleh. Ya kan? Ini harus diperjelas nih tentang ludah ini. Ludah orang tidak boleh. Baik, jadi ludah sendiri Ustadz. Iya, dan syaratnya ludahnya masih di mulutnya, belum keluar. Ini kan kadang ada yang iseng ibu-ibu, ambil gelas. Dari pagi dikumpulin ludahnya sampai siang. Setengah gelas. Deleh nang kulkas. Diombe. Loh kok minum ludah? Orang ludahku sendiri kok. Ibu tuh, joroknya kata ibu tuh. Joroknya. Kayak nggak pernah. Bu. Kalau ludahnya sudah keluar, nggak boleh lagi. Ludah yang di dalam masih boleh. Baik. Sekarang kita kumur-kumur. Beruduk kumur-kumur. Terus dengar suara petir. Terkejut, ketelan. Batal atau enggak? Hah? Enggak. Karena enggak sengaja. Dan kumur-kumur sunnah. Baik, sekarang ngemut bonbon. Terpijak kucing. Ketelan. Batal atau enggak? Batal. Kenapa? Karena enggak sunnah ngemut bonbon. Ini masalah nelan aja, Bu. Cabut gigi. Batal atau enggak? Enggak. Kalau gigi ditelan baru batal. Mulut kuncinya nelan. Dah. Kedua. Di sini setengah jam ceramah. Di luar-luar 15. Iyalah namanya gopek. Pak Arif ini orangnya baik kali loh, Bu. Makanya saya harus nolong dia. Pak, saya ada baju warna hitam. Berarti nanti warna hitam, Pak ya? Satu lagi. Cocok kan, Pak? Udah saya siapkan di mobil tadi 2 sal. Ini dikasih. Pas sekali. Mantap. Saya doakan Pak Arif nanti jadi wakil rakyat. Nomor berapa, Pak Arif? Belum ya? Baik. Bu. Lobang yang kedua, lobang hidung. Setiap yang masuk ke hidung, kalau kena ke langit-langit hidung, batal. Pertanyaannya, ngupil batal enggak? Enggak. Karena ujung jari, ujung jentik enggak bisa naik ke atas. Berarti boleh ngupil. Yang enggak boleh, upilnya dimakan. Kadang ibu-ibu ini kurang kerjaan, Pak. Udah ngupil keluar, dibulat-bulatin upilnya. Sampai kecil. Habis itu dicium bulat tuh. Ih, itu ibu-ibu, Pak. Kalau kita nggak kayak gitu. Bu, kalau kita cuci hidung, istinsar namanya sup. Kalau wudhu kan dihirup, bukan cuci hidung. Hirup, tapi karena puasa jangan. Karena kalau dihirup, narik dia, lengket ke langit-langit, batal. Kalau hari biasa hirup, keluarkan dari kuping. Seminggu wudhu kayak gini ninggal ibu. Tarik dari hidung, keluarkan dari hidung. Tarik dari hidung, keluarkan dari hidung. Kalau bukan puasa, tapi kalau puasa jangan ditarik. Dah. Lobang yang selanjutnya, telinga. Bolehkah jari kita ini gatel kali kuping nih, masuk jari? Boleh nggak, Bu?
Boleh. Yang nggak boleh sampai ke lubang kecil masuk ke dalam. Itulah pakai yang macam lidi apa itu Pak yang ada kapasnya ujungnya? Nah, itu embat itu. Sampai gini Bu. Batal puasanya. Dah, lubang 45 kubul dan dubur. Kubul itu lubang apa? Tempat mengeluarkan air belerang. Dubur, tempat mengeluarkan bumbu rujak sama lumpur lapindo. Itu dubur. Mohon maaf, ini bukan cerita jorok, namanya fikih. Kalau cebok di hari biasa tidak berpuasa, maaf, saya pernah belajar fikih dulu di IAIN, itu disuruh bengkokkan jari kita, suruh bersihkan. Jadi kalau bulan puasa jangan dibengkokkan, kalau puasa jangan, karena masuk kedua lubang itu batal. Yang penting tanda cebok bersih itu kayak mana Ustaz? Dia enggak licin, udah kesat. Jadi biar enggak licin, biar cepat kesat, terserah. Mau pakai sabun boleh, mau pakai kertas pasir pun boleh. Tapi nyonyot bukan urusan aku. Jadi Bapak Ibu, ini yang membatalkan puasa. Selanjutnya, haid batal, nifas batal, muntah dengan sengaja batal. Dicolok-colok. Makanya kalau bisa gosok gigi itu sebelum imsak. Kalau udah imsak takutnya muntah. Makanya siapa yang berniat ngomong gini dia, aku orang muntah dulu rai mula. Orang muntah, rupanya betul muntah, batal. Kenapa? Karena dibuat-buat muntahnya. Jadi benar, batal. Maka ibu-ibu bapak jamaah, siapa yang muntah, batal. Baik, begitu dia muntah, bolehkah ditelan air ludahnya? Enggak boleh. Sebelum dia kumur-kumur, enggak boleh nelan ludahnya. Kenapa? Karena ludahnya bercampur dengan najisnya. Kumur-kumur dulu, baru boleh nelan ludahnya. Selanjutnya adalah murtad, keluar dari Islam. Dia ngomong gini, sakjane kita poso iki ditokoh-tokohi Allahnya iki. Wong panganan akeh kok kita enggak boleh mangan. Iku kan enggak boleh mangan kan nyolong. Sebetulnya puasanya enggak wajib bagi kita. Ngomong gitu batal puasanya. Kenapa? Karena dia murtad, keluar dari Islam. Dia tidak mengakui rukun Islam tentang puasa Ramadan. Baik, inilah Bapak Ibu berkenaan dengan hal-hal yang mengurangi puasa dan yang membatalkan puasa. Insya Allah puasa kita masih lama lagi. Ini berarti tinggal 25 hari lagi ya Pak. Insya Allah tinggal 25 hari lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, benar-benarlah kita berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa nggak dapat pahala puasa. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Terkadang ada orang berpuasa nggak dapat pahala puasa, yang dapat hanya haus dan lapar saja. Insya Allah dengan kita berpuasa baik, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka dia akan percaya dengan yang gaib. Kalau dia sudah bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendirikan salat dengan baik. Kalau dia sudah bertakwa kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dia mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan agama Allah. Bapak Ibu, itu tadi kota infak lewat, itu sebenarnya Allah mau tahu itu siapa yang bertakwa, siapa yang enggak. Rupanya Bapak Ibu, enggak sempurna ibadah kita kalau tidak diiringi dengan sedekah. Kenapa ketika kita puasa harus berzakat? Orang mati, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, ada yang enggak di langit ruhnya, ada yang enggak di bumi ruhnya, enggak diterima langit, enggak diterima bumi. Ruh siapa? Ruh orang yang mati masih meninggalkan hutang. Ada orang berpuasa, puasanya enggak sampai pada Allah. Kenapa? Karena enggak bersedekah, tidak berzakat dirinya. Maka berzakatlah kita nanti supaya puasanya nyampe diterima oleh Allah. Selanjutnya, kotak yang lewat ini bagaimana? Itu sedekah sunnah. Zakat sedekah wajib. Itu sedekah sunnah. Mentang-mentang Ustadz ngajarin senyum juga sedekah, kotak infak lewat disenyumi.
lewat kota Impak. Sebelah pun gitu. Terakhir bendahara sekali buka menjerit. Maka Bapak Ibu, ayo setiap kita sholat ke masjid, bawalah uang, berimpaklah kita semampunya, nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja satu orang. Masa nggak bisa? Berarti sebulan berapa? Berapa Pak? Sebulan kalau 10.000. Ini bagi yang nggak mampu nih, berarti 300.000. Tiap malam satu orang 10.000 Bu. Nggak miskin. Itulah tujuan puasa itu. Ngapain? La'allakum tattaqun. Banyak orang puasa, bedangki juga banyak. Banyak Bu. Makanya Bapak Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa yang baik, tanda puasa yang diterima, setelah kita menjalani puasa, kita bertambah baik dan insya Allah juga suka berbagi orangnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.